Kartasura jatuh. Sang Nata yang bermarkas di Salatiga sedang dihadap oleh para balanya. Sang Nata bertanya tentang terjadinya perang merebut benteng. Arya Jayapuspita, Raden Suradiningrat, Raden Panji Surengrana menceritakan mulai awal sampai akhir. Setelah mendengar, Sang Nata begitu gembira. 3 satria itu lalu diganjar busana masing-masing 1 stel, tombak dan keris beserta kelengkapannya, serta tidak henti-hentinya memuji mereka bertiga. Lalu Panembahan Cakraningrat unjuk atur bahwa ada utusan dari Pangeran Arya Mataram. Utusan sudah dipanggil, lalu unjuk atur. Saya diutus Rai Paduka Pangeran Arya Mataram menyerahkan mati hidup, menyatakan takluk pada Paduka. Perang itu hanya semu untuk kelancaran gerakan prajurit menuju ke Kartasura. Beliau bersedia membantu. Tentang pengusiran Sunan Mangkuratmas dari Kedaton, Kartasura, Rai Paduka juga bersedia melaksanakan. Sang Nata menjawab, "Kalau begitu, Adimas tidak jadi menandingi saya. Engkau sampaikan kepada Adimas bahwa pernyataan takluknya sudah aku terima. Sudah, sekarang kembalilah." Utusan lalu kembali ke Bayalali cepat-cepat. Sudah bertemu dengan gustinya, lapor dari awal sampai akhir hasil dari perutusannya. Pangeran Arya Mataram begitu senang hatinya, lalu perintah Nata Bala mau menjemput perang. Balanya para sentana sudah siap-siap dan waspada. Banyaknya prajurit terbentang dari Bayalali sampai Genteng. Susuhunan Pakubuwana juga telah menggerakkan para prajuritnya. Yang menjadi ujung barisan masih tetap bala dari Madura dan Surabaya. Sepanjang jalan selalu bersorak-sorak penuh semangat. Suara bende, besi, dipukul bertalu-talu, campur suara tambur genderang dan tengara perang lainnya menggetarkan bumi. Prajurit paling depan sudah tiba di Genteng, segera menggempur lawan. Bala Kartasura ngeri melihat cara mereka menghabisi musuhnya. Panglima Kartasura lari, tinggal gelanggang. Balanya lalu ikut lari berebut duluan, saling tunjang sesame teman. Suara gemuruh campur dengan sorakan prajurit Pakubuwana, ditambah debu berhamburan, gelap dan pengap. Sungguh seperti langit sudah runtuh. Senjata dan perlengkapan banyak yang ditinggal begitu saja. Prajurit Madura dan Surabaya terus mengejar. Pangeran Arya Mataram akhirnya sampai di Asem. Barisan di situ dipimpin oleh Ki Tumenggung Wiraguna serta para bupati dalam semua. Mereka membuat kubu pertahanan di situ, sebab rencana Sunan Mangkurat akan ikut menjemput perang di situ. Beliau sudah memberi ganjaran kepada para prajurit dan abdinya. Ketika masih kadipaten juga sudah diganjar uang, pakaian yang indah-indah. Harta kekayaan di Kedaton ditumpahkan kepada para abdi. Mereka sudah pacak baris di alun-alun, berharap kemenangan perang dari Arya Mataram. Sebab beliaulah yang jadi andalan Amangkuratmas. Tak ada yang menduga, ternyata ia mengingkari. Pangeran Arya Mataram tadi setelah sampai di Asem, lalu berbicara lantang kepada orang banyak masih di atas kuda.
Orang Kartasura semua, cepat-cepat larilah. Aku sudah merasa tidak mampu melawan orang Kompeni dan orang Madura. Gustimu tidak urung akan pergi mengungsi. Siapa yang mengiringi?" Ki Tumenggung Wiraguna dan bala yang sedang baris di Asem bubar semua. Arya Mataram terus lari menuju ke keraton Kartasura, bertemu dengan sang Prabu, menepuk-nepuk dada seraya nyebut, "Lantang unjuk atur. Anak Prabu Bapa, ketiwasan. Perang saya kalah, sebab musuh bukan sembarangan. Bala Paduka banyak yang gugur. Saya andai kata tak ingat meninggalkan Paduka, mungkin juga sudah mati, sebab musuh ribuan jumlahnya. Kekejamannya seperti orang menagih utang kebencian. Rupanya Paman Paduka sudah lupa pada saudara, tertutup dengan kekuasaan. Adapun perintah dari Cakraningrat dan Jangrana kepada balanya demikian. Bocah Madura dan Surabaya, apabila kalian dapat menangkap para sentana Kartasura, jangan dibunuh. Kalian telanjangi saja, lalu naikkan ke punggung kerbau, menghadap ke belakang. Cambuklah dari belakang. Jika rajanya yang tertangkap juga telanjangi seperti itu, saya kira panglima perangnya sehari ini sudah akan datang di sini. Maka mari segera lari, mencari hidup. Syukur kelak bisa kembali ke Kartasura lagi. Sekarang yang penting dapat hidup selamat. Saya yang menjaga di belakang Paduka, menjadi pengawal perang." Mangkuratmas setelah mendengar demikian kalut pikirannya, lalu perintah kepada Garwa dan putra supaya berkemas-kemas. Orang seisi kedaton menangis kebingungan, ketakutan dan cemas. Sunan Mangkuratmas juga selalu menelan ludah, lalu keluar dari kedaton bersama Garwa dan putranya. Para bupati, menteri sekalian ikut karena merasa sayang. Kala itu hari Kamis, tanggal 7 bulan Jumadil Akhir, tahun Jimawal 1629. Arah perjalanan Sunan Mangkuratmas lurus ke timur, lewat di Lawian menuju ke Duang. Adapun Pangeran Arya Mataram, Pangeran Panular, dan Pangeran Nata Kusuma tinggal, tidak ikut mengungsi. Lalu bersama pergi ke Kalitan berniat menjemput Sunan Pakubuwana, serta menyiapkan jamuan makanan banyak sekali. Pakubuwana mesangra di Majalegi. Balanya orang Madura dan orang Surabaya sepanjang jalan selalu menjarah dan mengangkut. Ujung barisan sudah sampai di Kalitan. Para pembesar perang, Panembahan Cakraningrat, Adipati Jangrana, Tuan Amral Sepilman sudah mendahului ke Kalitan bertemu dengan ketiga pangeran tadi. Sudah duduk bersama. Amral bertanya kepada para pangeran, "Pangeran Sunan Mangkuratmas sekarang ada di mana?" Pangeran Surya Mataram menjawab, menceritakan pada awal sampai akhir. Tuan Amral begitu gembira. Amral beserta para bupati dan semua balanya sudah menikmati hidangan yang disiapkan oleh ketiga pangeran tersebut merata sampai kenyang semua. Amral dan Panembahan serta para bupati beserta balanya akan segera ke Kedaton. Bala Madura dan Surabaya menjarah dan mengangkut habis barang-barang di luar Kedaton. Banyak tingkah laku bersukaria karena
menang perang. Amral setibanya di alun-alun heran melihat meriam besar-besar tidak digunakan perang. Amral lalu naik ke Sitinggil bermaksud masuk ke Kedaton, tetapi pintu Braja Nala dikunci. Amral serta para bupati takut membuka, lalu kembali ke Pagelaran. Amral lalu berbicara dengan Panembahan. Panembahan, engkau tinggal di sini beserta para bupati supaya diperintah mengatur bala untuk mengapit jalan dan membuat pagar betis. Saya mau kembali menjemput Sang Nata. Amral lalu berangkat. Para bupati lalu diperintah oleh Panembahan untuk mengatur balanya. Masing-masing berbaris mengapit-apit jalan. Alkisah menurut cerita Susuhunan Pakubuwana berangkat dari Majalegi naik gajah beralas pelana indah sari. Gajah itu diberikan oleh Raja Siam kepada Sunan Mangkuratmas. Setelah sampai di Semarang dititipkan kepada Ki Adipati Sura Adi Menggala. Akhirnya gajah diserahkan ke Susuhunan Pakubuwana. Perjalanan Pakubuwana sudah sampai di Asem, dijemput oleh Amral. Amral laporan bahwa keraton kedapatan sepi. Sang Nata dipersilakan segera ngedaton. Sang Prabu begitu gembira, lalu melanjutkan perjalanannya. Setibanya di alun-alun, bala kompeni serta bala orang Jawa lalu memberi hormat, membunyikan senjata dan meriam berkali-kali, tambur, terompet, serta gamelan gemuruh suaranya. Sang Nata lalu naik di Sitinggil, lalu berhenti di pintu Gapit. Kunci pintu atau kori sudah dibongkar oleh Amral. Sang Nata lalu masuk ke Daton bersama seluruh garwa dan putranya. Waktu ngedatonnya, Susuhunan Pakubuwana ganti hari saja dengan perginya Sunan Mangkuratmas. Para bupati beserta balanya kemudian kembali di tempatnya tinggal semula. Susuhunan Pakubuwana tadi lestari, tulus bertahta di Kartasura.